Kenapa kok Allah menggunakan yaqtuluna pakai fi'il mudhari? Di antara hikmahnya adalah bahwa itu menunjukkan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Bani Israel itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu maksudnya gitu. Oh, bukan maksud peristiwanya yang akan terulang Bukan lagi. peristiwanya, tapi terngiang-ngiang sampai sekarang. Seolah-olah mereka pun kalau ada Nabi sekarang masih lagi bunuhin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum Kang Zidni. Waalaikumsalam. Tadi assalamualaikum ke pemirsa, jadi Kang Zidni belum. Assalamualaikum lagi nih. Ya. Kang Zidni sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Teman-teman semua juga yang sedang menyaksikan live ngopi kali ini, semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Nah, tema malam ini biasa di malam minggu kita akan ketemu dengan Kang Zidni dan kita masih dalam rangkaian diskusi menyambung dengan diskusi minggu-minggu yang lalu, Kang Zidni. Nah, beberapa minggu ini memang diskusi kita satu renteng lah kira-kira gitu ya, supaya diskusinya satu kesatuan nyambung dan saling berkaitan. Nah, untuk malam ini ngopi bersama ngobrol penuh inspirasi bersama Kang Zidni. Kita akan ngobrol tentang atau diskusi atau ya ngobrol-ngobrol santai dan diskusi berbobot tapi nih berilmu ya, isinya ilmu semua nih ya. Ngobrol tentang beriman kepada Nabi. Nah, kalau minggu yang lalu kalau teman-teman menyaksikan live ngopi, kita sudah membahas beriman kepada malaikat. Nah, kalau belum, jangan lupa teman-teman subscribe, jangan lupa cek videonya. Kalau sudah cek videonya, kalian boleh subscribe. Yang belum subscribe, like, share, dan komen kalau memang ternyata kalian suka sama video kita atau yang dianggap bermanfaat video kita, gitu. Nah, langsung saja Kang Zidni, tidak berpanjang lebar, malam minggu ini kita mengisi malam teman-teman semua yang ada di rumah dengan ngobrol diskusi tentang beriman kepada Nabi. Tentu saja dalam perspektif sudut pandang agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan ngobrol dari sudut pandang yang lain ya Kang Zidni ya. Gimana Kang Zidni? Salah satu rukun iman kita berikutnya adalah beriman kepada Nabi. Yang jelas Nabi kita yang yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu dan wajib dihafal itu ada 25 Nabi dan Rasul. Ya. Nah, Kang Zidni, lalu bagaimana? Apa yang perlu diperbaiki, yang perlu dilakukan sebagai seorang Muslim mengenai iman kepada Nabi itu sendiri, Kang Zidni? Yang dilakukan oleh seorang Muslim ya tentunya. Oh, sebentar, saya salam dulu. Oh, boleh. Siap dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu para pemirsa Al-Khiyarah TV dan juga NU Channel. Ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol singkat, tapi bermanfaat. Saya juga malam mingguan loh Kang Zidni. Tadi hari Sabtuan kalau kamu. Oh iya. Ngobrol singkat tentang beriman kepada para nabi dan rasul yang merupakan sebetulnya ini loncat satu ya. Iya. Kita seharusnya beriman kepada kitab-kitab Allah dulu. Ya. Baru beriman kepada para nabi dan rasul. Betul. Urutannya begitu. Iya. Tetapi karena ada momen kita di momen Isra Mi'raj, betul. Maka kita dahulukan beriman kepada para nabi dan rasul. Iya, ini tidak ini ya Kang Zidni ya. Karena Isra Mi'raj merupakan bagian dari mukjizat. Betul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semua mengimani dan percaya akan kebenaran mukjizat tersebut. Nah, di awal perbincangan kita kali ini kita harus tahu ada nggak sih dasarnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Betul. Banyak sekali ayatnya. Di antaranya adalah ayat wama nursilul mursalina wama nursilul mursalina illa mubashirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ada di Quran surat Al-An'am ayat ke-48 yang menjelaskan bahwa semua rasul dan para nabi itu kami utus untuk memberikan berita baik, berita gembira maupun memberi peringatan. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada para nabi dan rasul, kemudian
mengadakan perbaikan atau melakukan kebaikan, maka mereka tidak akan mendapatkan ketakutan maupun kesedihan. Jadi harapannya dengan beriman kepada para nabi dan rasul, kesedihan, kegalauan, kegundahan, semua akan terangkat dari kehidupan kita. Ya. Karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Betul. Kalau kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan galau, kita bisa melihat bagaimana cara para nabi dan rasul itu keluar dari kegalauan. Problem solvernya seperti apa? Mengatasinya gitu ya? seperti apa supaya kita bisa meniru mereka. Betul. Sehingga solusinya benar-benar win-win solution. Win-win solution. Dan menyelesaikan masalah tentunya ya. Dan sangat menyelesaikan masalah. Jadi pelajarannya banyak sekali. Betul. Dan bukan hanya untuk pelajaran itu bukan hanya untuk umatnya saja. Bahkan para nabi pun belajar dari kisah nabi sebelumnya. Iya. Seperti ketika Nabi Muhammad merasa sedih, kok saudara saya ada yang tidak beriman, seperti Abu Lahab gitu ya. Kemudian keluarga besar saya kok banyak yang memaki-maki saya. Maka diturunkanlah surat Yusuf yang menceritakan tentang bagaimana seorang Nabi Yusuf dianiaya justru oleh saudara kandungnya sendiri. Iya. Di waktu kecil pun dijebloskan ke dalam sumur. Sampai akhirnya Nabi Yusuf itu berani tampil ke depan, gitu. Kemudian dipercaya oleh Raja Mesir saat itu untuk menjadi bendahara. Artinya bisa keluar dari masalah gitu keluar dari masalah, dan akhirnya kakak-kakaknya yang semula mereka itu jahat, ternyata kembali ke jalan yang benar, meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Itu semua berkat ketabahan Nabi Yusuf menghadapi musibah ini. Nabi Musa dibuang, Nabi Ibrahim disembunyikan dalam gua. Kemudian kisah-kisah yang sedih lainnya itu seperti Nabi Nuh yang tidak mampu mengajak Kan'an masuk dalam bahtera, sehingga Kan'an akhirnya Nabi Yunus ya tenggelam. Dan Nabi banyak Yunus juga dimakan ikan hidup paus. dalam perutnya seorang seekor ikan. Istri Nabi Lut ternyata tidak mengikuti dakwah Nabi Lut, dakwah suaminya. Jadi kisah-kisah itu bukan pelajar buat kita saja. Nabi Muhammad pun mengambil pelajaran dari situ. Iya. Apalagi kita. Sebagai manusia biasa gitu ya. Yang manusia biasa yang mungkin banyak hal yang belum kita tahu, gitu ya. Iya. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyikapinya, gitu kan. Nah, setelah kita tahu bahwa beriman kepada para nabi dan rasul adalah sebuah tuntutan bagi kita semua, sesuatu yang sangat mendasar ya. Iya. Kita harus tahu juga pengertian dari para nabi dan rasul. Justru kita harus tahu dulu definisinya. Definisinya harus sebelum tahu. kita bicara Siapa banyak itu yang tentang disebut nabi, siapa juga yang disebut sebagai rasul. Itu dua yang berbeda ya maksudnya. Nabi belum tentu rasul gitu ya. Artinya ada dua perbedaan di antara nabi dan rasul pasti. Ya, nanti pelan-pelan kita akan sampai ke sana. Kalau menurut bahasa, nabi itu bisa diartikan sebagai pemberi kabar. Kalau secara bahasa. Iya. Kemudian kalau secara bahasa juga, rasul adalah orang yang diutus oleh Allah. Ya sama-sama diutus. Sama-sama diutus. Tetapi nanti ada perbedaan bahwa para nabi itu hanya diutus untuk dirinya sendiri, sedangkan para rasul itu diutus untuk kaumnya. Dan tentunya perbedaannya bukan hanya di situ. Apa saja perbedaan nabi dan rasul? Di antaranya adalah tingkat atau jenjang. Derajat rasul tentunya lebih tinggi daripada derajat nabi. Bukan kita membeda-bedakan derajat mereka, bukan. Tetapi memang Allah sendiri lebih memprioritaskan atau lebih memberi nilai yang lebih ya dibanding rasul dibandingkan para nabi. Nilai yang plus gitu ya dibandingkan nabi. Jadi tingkatan rasul tentunya lebih tinggi. Tetapi semua rasul pasti melewati masa sebagai nabi dulu. Contohnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro itu nggak langsung jadi rasul dong. Itu adalah pastinya stepnya nabi dulu gitu ya. Iya, itu pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi ketika di Gua Hiro. Kemudian sebagai rasul itu ketika turun surat Al-Muddathir itu baru Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Jadi Gua Hiro jangan salah paham, berarti ketika Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro mendapatkan bertemu dengan Jibril itu belum jadi baru rasul. SK sebagai rasul.
SK sebagai rasul. Ya, dilantik sebagai SK sebagai nabi. Dilantik sebagai nabi. Kemudian Nabi Muhammad merasa ketakutan lah saat itu. Iya. Kemudian berselimut. Beberapa saat kemudian ya tidak di hari itu tentunya. Itu melalui pertimbangan mungkin gitu ya. Turun wahyu. Surat Al-Muddatsir. Wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir. Nah, disitulah kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Perbedaan lagi adalah kaum. Kalau seorang nabi itu diutus kepada kaum yang kafir. Kalau nabi akan diutus kepada orang kalau rasul. Kalau rasul saya kebolak-balik terus. Saya belum ngopi. Saya seruput dulu kopinya. Kalau Kang Zidnya belum nyeruput kopi, saya nggak berani nyeruput kopi. Gitu ya. Jadi saya boleh nyeruput kopi juga nih ya? Jangan. Nggak sampai. Jangan nggak di sini saya. Dong. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara nabi dan rasul juga. Kalau rasul itu diutus kepada kaum yang kafir. Ya. Kaum yang tersesat, kaum yang menyimpang, sudah yang tidak belum beriman lagi. Itu yang diutus pasti rasul. Tetapi kalau kaumnya sudah beriman, maka yang diutus hanya nabi. Bedanya. Tapi itu juga melihat dari sudut pandang tanggung jawab juga ternyata berbeda ya Kang Zidni. Ya, jadi kalau misalnya terjadi penyembahan berhala, rasul yang turun. Nabi nanti dulu lah, ini berat ini masalahnya gitu maksudnya. Enggak, maksudnya ya sekali lagi rasul itu kan tahapannya nabi dulu kan. Setelah nabi kemudian jadi rasul. Jadi setelah ada penyimpangan, saya angkat kamu jadi rasul. Gitu kan. Sebelum ada penyimpangan ya masih jadi nabi. Gitu. Kemudian bedanya lagi kalau rasul itu membawa syariat baru. Itu pasti berbeda. Sedangkan kalau nabi biasanya kebanyakan itu menggunakan syariat yang ada dari rasul sebelumnya. Misalnya Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Seorang nabi beliau berdua ini. Tentunya menggunakan syariat siapa? Syariat Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu adalah rasul karena Nabi Ibrahim itu menghadapi penyimpangan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Begitu kan? Iya. Kemudian ada penyembahan berhala juga. Maka di sini tauhid sudah terjadi penyimpangan tauhid. Penyimpangan akidah. Maka betul. Nabi Ibrahim sebagai rasul, lalu kemudian setelah Nabi Ibrahim itu berhasil membuktikan kebenarannya, gitu ya. Raja Namrud kemudian berhasil dikalahkan. Ada nabi berikutnya yaitu Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Statusnya sebagai nabi, bukan sebagai rasul. Tapi mungkin saja jadi rasul, tapi saat itu jadi nabi aja berarti. Saat itu masih jadi nabi ketika ikut syariatnya Nabi Ibrahim. Dan tentunya syariatnya ya masih Nabi Ibrahim dong. Sampai nanti ada rasul berikutnya yang sangat terkenal juga yaitu Nabi Musa. Nanti ada syariat baru lagi. Tapi sebelum kita bicara banyak soal Nabi, ini kan sudah mulai ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Ishak nih. Nah kita bicara dulu dari awal nih Kang Zidni. Jadi kita punya Nabi dari awal ini siapa? Nah kalau kalau kita pakai Datul Awam pasti ngobrol dari Adamun ya, gitu ya, dari Adam. Nah ada cerita nggak Kang Zidni? Ada perbedaan dari setiap pemberian SK gitu ya kepada seorang manusia kemudian menjadi Nabi. Nah bedanya Nabi Adam itu memang dijadikan Nabi sekaligus menjadi khalifah pertama. Apa yang berbeda dari Nabi Adam dan Nabi-Nabi lainnya, dan begitu juga Nabi satu dengan Nabi berikutnya? Saya tanya dulu ke Mas Fakri. Ini mau saya lanjutkan nggak perbedaan Nabi dan Rasulnya? Masih ada sebetulnya. Oh gitu, mau lanjutkan dulu apa balik lagi? Terserah. Oh gimana ya? Kalau nggak lewat. Lanjutin dulu deh. Selesaikan dulu, baru nanti kita balik lagi ke sana ya. Saya lanjutkan dulu sebentar lagi. Siap. Apa perbedaan Nabi dan Rasul yang lain? Kalau Rasul itu pasti terjaga dari pembunuhan. Itu yang banyak orang nggak paham kan? Mungkin juga luput ya. Setiap Rasul itu tidak ada satupun yang wafatnya terbunuh. Tapi kalau Nabi masih mungkin terbunuh. Tidak pasti terbunuh, enggak. Bukan berarti setiap Nabi matinya terbunuh, tidak. Tapi ada potensi. Ada potensi kalau Nabi itu wafatnya dalam keadaan terbunuh. Misalnya Nabi Zakaria terbunuh. Kalau Nabi Isa lolos gitu kan. Lolos ya. Karena Rasul. Betul. Pasti ada penyelamatan dari Allah. Tapi kalau Nabi ada yang diselamatkan oleh Allah, ada juga yang dibiarkan
sebagai pelajaran buat kita, sebagai juga apa istilahnya ujian bagi nabi tersebut. Ujian itu maksudnya bagaimana? Ketika Nabi Zakaria contohnya, Nabi Zakaria berlindung di balik pohon, di dalam pohon lah, di dalam pohon, gitu ya. Di dalam pohon itu pengertiannya gini, tahu nggak ada pohon yang kadang-kadang kalau di film-film kartun tuh, Tom and Jerry, ada celah di dalam pohon itu ya? Pohonnya berlubang, bawahnya masuk ke dalam gitu kan. Karena pohonnya kan gede-gede itu zaman dulu. Ada ruang, gitu ya, ada ruang di dalam pohon itu kemudian masuk. Itu pohonnya ditebang. Oleh orang-orang yang memusuhinya gitu, orang-orang kafir. Ditebang sampai alat pemotongnya itu mengenai kulit atau tubuh dari Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria mengatakan, aduh gitu kalau kitanya. Gitu. Nggak mungkin kan? Ya responsif lah, respon dari. Atau misalnya kayak kebetulan. Atau seruput gitu nggak mungkin. Ya. Suaranya pasti aduh gitu. Aduh, gitu kan. Au. Nah, ketika ada kata-kata itu keluar dari mulut Nabi Zakaria, Allah mengutus malaikat Jibril. Jibril datang sana ke Zakaria, bilang ke dia, sekali lagi bilang aduh, aku cabut kenabiannya. Wow. Seorang nabi mengatakan aduh itu udah dosa. Mengatakan aduh, aja itu sudah dosa ya? Aku cabut kenabiannya, sekali lagi bilang aduh. Bahkan tidak cuma dosa, tapi dicabut kenabiannya. Ya. Apa waktu kemudian setelah disampaikan begitu oleh malaikat Jibril gitu ya, Nabi Zakaria akhirnya tawakal kepada Allah. Itu benda tajam yang mengenai tubuhnya itu tidak satupun huruf yang keluar kecuali kalimat-kalimat thayyibah. Malah bersyukur kepada Allah. Sampai akhirnya Nabi Zakaria itu wafat dalam keadaan terputus lah gitu, terbelah badannya. Nggak tahu belahnya ke sini atau belahnya ke sini gitu ya. Kemungkinannya itu belahnya horizontal. Karena mengikuti terbelahnya pohon itu tadi itu. Ya, nggak mungkin kan belah pohon dari atas. Betul. Belah pohon itu kan dari sini nih. Entah gergaji, entah kampak gitu. Dan itu menjadi ujian bagi Nabi Zakaria. Dan tentunya akan diberikan sesuatu ganjaran ya. Makom dari Allah nanti. Itu Nabi. Itu Nabi. Artinya kalau ada kemungkinan potensi untuk meninggal ke dalam keadaan terbunuh. Memangnya ada Nabi yang terbunuh banyak. Ribuan Nabi itu wafatnya terbunuh. Yang membunuh siapa? Bani Israel. Itu yang dicantumkan dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang Bani Israel itu hobinya adalah membunuhin Nabi. Coba hobinya mereka. Ada kalau ada pemburu hantu, ini pemburu Nabi. Pemburu Nabi. Setelah zaman Nabi Musa itu semua orang yang mengaku Nabi pasti dibunuh. Karena Nabi bagi Bani Israel adalah Nabi Musa. Nabi akhir zaman siapa? Nabi Musa. Menurut para Yahudi. Kan dari zaman Nabi Adam sampai zaman sebelum Nabi Musa lah. Itu selalu dalam kitab suci dikatakan bahwa akan ada Nabi penyelamat. Nabi akhir zaman. Nabi yang akan membebaskan manusia dari penderitaan. Kebetulan Bani Israel saat itu sedang dijajah selama 400 tahun oleh Fir'aun di Mesir. Dan selama ratusan tahun itu mereka menunggu-nunggu Nabi yang akan membebaskan mereka. Siapa ini Nabi yang akan datang dan membebaskan kita semua gitu. Ditunggu sampai dia masyarakatnya ada yang meninggal, belum lahir juga. Sampai berganti generasi, belum juga hadir sosok. Tapi mereka tahu ya ini. Saat itu perbedaan antara kelahiran Nabi dan kelahiran orang biasa juga tahu mungkin ya. Mereka tahu tanda-tanda seorang Nabi kan pasti diceritakan. Gitu. Kemudian profilnya akan berbeda seorang Nabi. Nah, ketika Nabi Musa itu muncul dan mampu membebaskan Bani Israel dari perbudakan selama 400 tahun itu, ternyata inilah dia sang penyelamat, sang juru selamat atau sang Mesaya. Sejak itulah Bani Israel tidak pernah mempercayai Nabi yang lahir setelahnya. Termasuk Nabi Isa, akhirnya kan ada kisah-kisah penyaliban dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Nabi Muhammad yang juga dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Betul. Jadi Nabi akhir zaman ya Nabi Musa. Terakhir menurut kaum Yahudi ya Nabi Musa Nabi terakhir. Tetapi ada juga sekelompok bangsa Yahudi yang tetap mempercayai Nabi akhir zaman belum lahir, gitu ya. Nanti lahirnya di bangsa Arab, bukan di bangsa Arab, di wilayah Arab. Di wilayah Arab. Tapi mereka yakin meskipun di wilayah Arab lahirnya dari bangsa mereka. Ternyata bukan hanya di wilayah Arab, tetapi juga lahirnya dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad. Bangsa
kaum terbelakang saat itu. Sedangkan orang Yahudi kan kaum intelektual. Betul. Terpelajar. Masa sih sama orang primitif kalah gitu ya. Maka mereka juga nggak mau mempercayai dan mengimani Nabi Muhammad. Dalam sejarahnya pun mereka Nabi itu hampir rata-rata memang lahir dari itu semua. Setelah zamannya Nabi Ibrahim, semua Nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Gitu ya. Tidak ada satu nabi yang dari jalur Nabi Ismail. Satu-satunya tidak ada rasul yang dari jalur Nabi Ismail. Ada satu, tapi yang paling hebatnya yaitu Nabi Muhammad. Makanya karena tradisi kenabian itu ada di keturunan Bani Ishak atau Bani Yakub disebut dengan Bani Israel, maka mereka tidak percaya ketika ada Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab. Karena ini tidak biasa dan memang juga ada gengsi di antara mereka gitu ya. Ya. Dan Allah murka kepada orang Yahudi di antaranya karena selalu membunuh itu. Zalika bima asaw wa kanu ya'tad. Zalika bima kan apa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Terus apa? Maksudnya apa sih? Apa ayatnya, ada yang hafal? Buka suratnya. Untuk lipat alaihi pas kanat. Bagaimana? Aduh. Zalika bi annahum kanu yaqtuluna an-nabiyya bighairi haqq. Zalika bi annahum kanu yaqtuluna an-nabiyya bighairi haqq. Kalau enggak salah kita cek dulu ya, kita cek dulu. Jadi intinya mah di ayat tersebut Bani Israel itu digambarkan sebagai orang yang selalu membunuh para nabi. Bahkan ini yang menarik. Walaupun kisahnya itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad lahir gitu ya, atau puluhan tahun yang lalu. Tetapi ketika Al-Quran turun, itu menggambarkan pembunuhan itu dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam gramatika bahasa Arab atau ilmu nahwu adalah kata kerja yang digunakan untuk masa sekarang ataupun yang akan datang. Dzalika bi annahum kanu yaqtuluna an-nabiyya bighairi haqq. Yaqtuluna itu kan fi'il mudhari'. Qatala yaqtulu. Kemudian mendapatkan tambahan ada wawu dan nun gitu ya. Ketemu wawu, bukan tambahan sih, ketemu wawu dhamir jama kemudian nun alamat rafa, maka dibaca yaqtuluna. Nah, itu artinya adalah mereka membunuh gitu kan. Kalau pakai bukan telah membunuh, bukan pakai fi'il madhi ya. Mereka sedang membunuh atau akan membunuh. Padahal kan sudah selesai pembunuhannya. Masa fatrah sudah tidak ada nabi. Kenapa kok Allah menggunakan yaqtuluna pakai fi'il mudhari'? Di antara hikmahnya adalah bahwa itu menunjukkan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Bani Israel itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu maksudnya gitu. Oh, bukan maksud peristiwanya yang akan terulang lagi. Peristiwanya, tapi terngiang-ngiang sampai sekarang. Seolah-olah mereka pun kalau ada nabi sekarang masih lagi bunuhin gitu. Dan ke depan kalau ada nabi lagi bisa jadi dibunuh lagi. Gitu. Jadi Allah menggambarkannya pakai fi'il. Jadi hobinya masih berlanjut sampai sekarang kira-kira. Makanya ambilnya di qaidah fi'il mudhari' itu yufidul istimrar. Punya makna berulang. Continue lah ya gitu ya. Itu saking apa sih? Saking seringnya mereka membunuhi para nabi. Ini saya nyalain rokok jadi tadi. Kan baru saya nanti ikutan. Habis. Kalau sekarang tadi ngopi Mas Puji. Habis soalnya. Ribuan nabi dibunuh. Ya. Kemudian ini bedanya lagi nabi dan rasul. Perbedaannya siapa orang pertama yang jadi nabi dan siapa orang pertama jadi rasul itu juga berbeda. Yang pertama jadi nabi adalah Nabi Adam, sedangkan yang pertama jadi rasul adalah Nabi Nuh. Karena penyimpangan itu terjadi di masa Nabi Nuh itu. Sebelumnya nggak ada penyimpangan akidah. Pasti seorang rasul diutus ketika ada penyimpangan akidah. Yang tadi saya istilahkan orang kafir gitu. Pasti. Tidak ada mungkin, penyimpangan dulu baru tidak rasul. Mungkin seorang rasul diutus. Tidak mungkin ada penyimpangan akidah kemudian diutus hanya nabi, itu nggak mungkin. Pasti rasul. Pasti rasul. SK-nya pasti rasul ya. Makanya Nabi Nuh adalah orang pertama yang jadi rasul. Karena di zaman itu masyarakatnya itu menyembah 5 buah berhala. 5 buah berhala ini adalah patung orang-orang soleh menurut mereka. Dan memang menurut Islam juga. Mereka adalah orang soleh, mereka para ulama, kemudian mereka juga orang-orang baik, yang dermawan, yang sosialnya bagus gitu ya. Kemudian ibadahnya bagus. Nah, 5 orang ini kemudian ketika meninggal,
itu mereka kehilangan. Gitu. Wah, kehilangan. Akhirnya dibuat monumen. Semacam patung peninggalan atau mengenang mereka. In memoriam lah gitu ya. Ada namanya Su'ad, ada namanya Wud, saya lupa tuh namanya siapa lagi. Di antaranya Nabi Idris. Nabi Idris adalah sosok yang sangat diidolakan. Iya. Nah, patung itu kemudian disembah oleh mereka, gitu ya. Untuk apa ya maksudnya ya menyembah itu? Ya menganggap bahwa kebaikan dan keburukan itu datangnya dari orang-orang soleh ini. Gitu. Oh, jadi mereka yang menciptakan perilaku baik dan buruk. Ya, biasalah budaya iblis begitu. Ini apa patung namanya? lah gitu. Dikultuskan lah gitu kira-kira. Dikultuskan lah. Akhirnya Allah dikesampingkan, yang istilah kita itu disekutukan gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang besar juga yang bisa memberikan manfaat dan madarat bagi umat manusia. Dan nyata ya. Mereka pikir bentuknya ada gitu ya. Iya. Dan pernah hidup memang real gitu. Real, betul. Ketika 5 orang ini hidup memang masyarakat sangat terbantu gitu. Nah, pas sudah wafat mereka merasa kehilangan dan aduh siapa lagi sih yang bisa bantu kita gitu kan. Akhirnya ya udahlah kalau nggak ke orangnya ke patungnya deh gitu. Nah, barulah ketika penyembahan patung itu marak, akhirnya mereka semakin menyimpang jauh, diutuslah Nabi Nuh sebagai Rasul. Tapi untuk informasi juga ternyata memang jumlah para Nabi dan Rasul sebelum nanti dilanjutkan itu tidak sedikit yang kesini ya. Nabi itu jumlahnya luar biasa. Nabi jumlahnya adalah 124.000 berdasarkan riwayat para ulama. Itu sudah sepakat jumlahnya 124.000. Di antara 124.000 itu ada 313 yang menjadi Rasul. Ini ini berbeda pendapat. Ada yang 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Perbedaannya misalnya ya. Tipis lah ya bedanya. Ada yang menghitung Nabi Khidir sebagai Rasul. Ada yang bukan. Itu maksudnya begitu. Iya. Perbedaannya. Di kisaran itu 313 sampai 315. Kalau pengen tahu nama-namanya itu ada di kitab Riyadul Badi'ah, kitab Athimarul Yadi'ah, syarah dari Riyadul Badi'ah, itu ada nama-nama para Rasul, 313. Boleh dicatat teman-teman, nanti boleh cek sendiri, baca-baca sendiri ya kan ya. Dan di situ ada namanya Akhnuh. Akhnuh itu siapa? Itu Nabi Idris. Jadi kalau orang Mesir nyebutnya Enoch gitu. Jadi tidak semua kita kenal nanti. Ini siapa ya gitu. Iya. Ternyata itu Nabi Idris gitu. Kayak Musa dalam di wilayah Eropa atau di wilayah lainnya itu kan Moses. Gitu ya, tapi kan ini maksudnya di kitab kan. Oh, di kitabnya. Athimarul Yadi'ah itu tertulisnya Akhnuh gitu. Itu yang maksudnya adalah Nabi Idris. Iya. Jadi ternyata memang jumlah para nabi dan rasul itu tidak 25 yang kita kenal itu ya kan. Ternyata luar biasa banyaknya. Dari 124.000, bukan dari 313 ya. Dari 124.000 itu ada 25 yang wajib diketahui. Jadi 25 itu tidak semuanya rasul. Itu adalah gabungan, ada yang nabi, ada yang rasul, tetapi harus diketahui. Kenapa harus diketahui? Karena dalam Al-Qur'an yang tertulis by name ya. Jadi namanya tersebut dalam Al-Qur'an itu cuma 25. Ada yang kisahnya diceritakan oleh Allah, tetapi namanya nggak disebut. Contohnya Nabi Khidir. Kisah dengan Nabi Musa itu nggak disebut namanya siapa. Makanya tidak wajib juga mengetahui nama Nabi ini. Kemudian ini jalan nggak nih? Luar nih. Jalan. Oh iya, nanti sebelum jalan ya? Oh ini muter-muter. Sempat tadi. Ini HP-nya HP kentang. Teman-teman ini nanti yang pengen tanya-tanya juga nggak sini sebelum kita lanjut lagi diskusi ini. Nanti teman-teman boleh. Saya sudah membaca beberapa pertanyaan nih. Cuma nanti saja disampaikannya kita masih dalam belum selesai. Jadi kalau mau tanya-tanya aja dulu. Sambil lewat nanti kita ada sesi pertanyaannya. Lanjut. Kemudian ada lagi nabi yang diceritakan dalam surat Yasin, Nabi Uzair, yang untanya itu atau kendaraannya ya, entah keledai, itu rusak menjadi tulang belulang karena seiring dengan perjalanan waktu ya. Jadi Nabi Uzair itu tertidur sampai 100 tahun, bangun-bangun melihat untanya sudah hancur lebur tinggal tulang. Lalu ditanya, siapa yang bisa hidupin lagi ya?
binatang ini padahal dia sudah hancur, wahya ramim. Sudah hancur berantakan. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah bahwa yang akan menghidupkan binatang ini adalah yang pertama kali menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya tetapi tidak disebutkan namanya, maka juga tidak wajib diketahui. Jadi kenapa hanya 25? Karena 25 itulah yang disebut namanya dalam Al-Qur'an. Diceritakan dengan melalui penyebutan nama. Dan alhamdulillah cuma 25. Bayangkan kalau kita harus ngapalin 1000 aja kan Siti. 1000 aja. Itu kelabakan ya. Iya, teman-teman yang sudah nggak ketemu 5 tahun, 10 tahun aja mulai lupa namanya kadang-kadang. Ada lagi sebetulnya yang namanya disebut. Tetapi masih diperdebatkan apakah ini nabi atau bukan. Misalnya seperti Luqmanul Hakim. Ada dalam Al-Qur'an disebut namanya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu ada namanya di situ. Tetapi diperdebatkan apakah Luqmanul Hakim itu adalah seorang nabi atau bukan. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang hanya orang soleh, waliullah lah gitu ya. Makanya dia juga tidak terhitung sebagai nabi yang wajib diketahui, karena masih perdebatan antara apa beliau ada ini. ikhtilaf di situ. Kemudian misalnya kisah Iskandar Dzulqarnain, gitu ya. Ya Dzulqarnain ini ada. Jadi disebut namanya dalam Quran. Setidaknya disebut julukannya lah. Kan? Nah, itu apakah nabi atau rasul juga masih diperdebatkan. Kemudian ada juga Siti Maryam. Ya, Siti Maryam itu nabi atau bukan, itu juga perdebatan. Ada yang bilang nabi, ada yang bilang bukan. Karena yang bilang bukan mengatakan bahwa tidak mungkin nabi seorang perempuan gitu. Dalam sejarahnya nabi selalu laki-laki. Sudah kasih jangan ditambah-tambah ya, 25 cukup lah ya. Udahlah cukup 25 aja. Gitu. Kitab suci juga begitu nanti. Karena yang disebut cuma 4. Gitu. Makanya yang wajib diketahui 4 aja. Nah, apakah ada kriterianya sebagai nabi? Barangkali Mas Fabi pengen jadi nabi. Masuk kriterianya ini saya. Ada nggak kriterianya? Atau ada pembukaan calon nabi lagi apa enggak gitu ya? Ya, ini sesuai kriteria apa enggak nantinya. Barangkali Mas Fabi tertarik jadi nabi. Kriterianya yang pertama adalah, nah ya, kriteria para nabi dan rasul. Dia harus dipilih dan diangkat oleh Allah. Bukan diangkat oleh pimpinannya, bukan diangkat oleh camat atau bupati, bukan ya. Harus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara langsung, mungkin juga melalui malaikat Jibril. Itu aja udah gugur ya. Udah gugur saya. Nggak ada kesempatan gitu. Ya, kalau ada orang cerita kemarin tuh ada ketemu sama malaikat Jibril kemarin. Ya, itu kan. Ada yang ketemu malaikat Jibril. Gitu. Mungkin berusaha masuk ke karakternya, ke kriterianya gitu ya. Yang ini gugur saya ya. Susah kan di susah sudah. Kemudian yang kedua, jelas mendapatkan wahyu dari Allah. Betul. Bukan dari bisikan syaitan. Kemudian yang ketiga, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, IQ-nya berapa? IQ-nya saya berapa ya? Harus kecerdasannya itu di atas rata-rata kaumnya. Tidak mungkin seorang nabi itu kalah cerdas dibandingkan kaumnya. Tidak mungkin. Oke. Jadi Nabi Muhammad seorang yang cerdas melebihi kaumnya. Nabi Isa orang cerdas melebihi kaumnya. Nabi Musa juga begitu dan seterusnya. Karena salah satu sifat Nabi nanti disebutkan ya. Ini salah satunya saja dulu, yaitu fatonah. Memiliki kecerdasan. Sehingga kecerdasan inilah yang bisa menampung materi-materi pelajaran dari Allah. Jadi kalau anak SD menjadi Nabi, tidak mungkin dia akan mendapatkan pengetahuan seperti materi orang kuliah. Yang bisa mendapatkan materi kuliah adalah orang yang juga tingkat kedewasaannya, tingkat akal pikirannya akan disesuaikan dengan kemampuan orangnya itu sih. Harus mampu gitu ya. Makanya materi-materi dari Allah ini harus diterima oleh orang yang punya IQ di atas rata-rata. Einstein katanya orang paling cerdas, kalah sama Nabi Muhammad. Jelas. Gitu. Kecerdasan ini bukan hanya akal. Tapi ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial. Bahkan dalam bercanda, kan pernah ada bercanda ala Rasulullah ya. Bercanda ala Rasulullah. Bercandanya juga cerdas gitu. Bercanda yang tidak merendahkan orang lain, bercanda yang tidak mengagungkan diri sendiri, tetapi bercandanya bisa justru mengharmoniskan antar sahabat, mengharmoniskan antar tetangga. Tanpa mengurangi nilai humornya itu ya. Dan tidak mengurangi spiritualitasnya juga. Muruahnya itu tetap terjaga gitu. Wibawanya. Ada batasannya lah gitu.
Kemudian syarat yang mungkin ini Mas Fabi bisa lah, syarat yang terakhir ini. Apa itu? Jadi sengaja saya sebutkan syarat yang sulit dulu, biar sudah tidak berangan-angan lah gitu. Ini syarat terakhir adalah syarat paling mudah. Paling mudah. Yaitu keturunan Nabi Adam. Kayaknya semua orang Kalau yang saya sebutkan di awal kan Mas Fabinya, wah saya udah bisa bangga nih. dulu ya, Iya. wah saya bisa nih gitu ya. Jadi syarat terakhir itu keturunan Nabi Adam. Artinya apa? Tidak keturunan dari bangsa jin, atau misalnya keturunan dari syaitan, Atau hewan gitu ya. atau binatang, gitu. Atau misalnya merupakan Campuran antara keduanya gitu. komunitas atau jenis dari malaikat. Nah itu bukan. Karena kita diutus, karena seorang kok kita. Kok kita ya? Kan Nabi Adam turunannya. Masih ada kita. Iya. karena umatnya adalah manusia, maka manusia dan jin ya tentunya. Maka yang diutus adalah manusia juga, tidak mungkin dari kalangan malaikat. Iya. Seperti itu. Kalau jin bagaimana? Jin ikut kepada nabi-nabi yang berjenis manusia itu. Itu syarat-syaratnya. Jadi sengaja saya sebutkan yang paling mudah itu di akhir. Iya. Tapi kalau ada yang ngerasa gak gugur juga di syarat ini ya, siapa Anda berarti? Kalau misalnya, aduh di syarat terakhir juga saya nggak masuk. Anda ini keturunan siapa? Anda ini sebetulnya? siapa sebetulnya gitu ya? Tolong jelaskan. Iya, kayaknya kenalnya cuma Abah Haris aja nanti. Sama kita nggak kenal. Kalau ketemu, jangan ketemu sama saya lah ya. Kalau ternyata bukan syarat terakhir tidak terpenuhi. Nah, lanjut ke situ. Sekarang kita lihat ke sifat-sifatnya. Baik. Setiap nabi dan rasul pasti mempunyai 4 karakter ini. Karakter yang pasti dimiliki oleh mereka. Satu saja karakter ini gugur, maka mereka bukanlah seorang nabi dan rasul. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu artinya benar. Seorang nabi tidak mungkin berbohong, bahkan seorang nabi itu tidak berbohong sebelum diangkat jadi nabi dan rasul juga gitu. Artinya sebelum menjadi nabi mereka tidak akan pernah berbohong. Tidak gitu akan ya? pernah berbohong, tetapi nanti ada kasus-kasus menarik gitu. Ketika Nabi Ibrahim merasa, aduh saya tuh bohong gitu. Salah gitu ya. Nabi Ibrahim itu merasa dia pernah berbohong 3 kali. Gitu. Tapi berbohongnya seorang nabi gitu kan, itu demi apa istilahnya? Berbeda dengan kebohongan yang kita Berbeda lah, lakukan ya. berbeda, sangat Iya, berbeda. iya. Kemudian ada setelah sidik itu adalah amanah. Amanah itu berarti bisa dipercaya. Kalau misalnya dititipi barang, itu pasti barang itu tidak akan pernah berkurang. Misalnya uangnya tidak akan berkurang. Iya. Dititipi motor kalau zaman sekarang, maka tidak ada cacat sedikit. Dan ini ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad di usia 21-an lah situ ya. Masih menapaki waktu usia dewasa. Ya, belum menikah. Nabi Muhammad berdagang dan salah satu tempat berdagang Nabi Muhammad adalah di Pasar Uqadh. Pasar Uqadh itu adalah pasar tahunan. Jadi semua pedagang itu pasti kumpul di situ. Dan ada perayaan selama 1 bulan biasanya gitu ya. Seperti haulan lah ya mungkin. Kalau di Bulan pesantren itu ada haulan. Ada Atau di haulan. tempat lain pasti ada haulan juga kan. Ada haulan juga, para betul, kiai, para betul. habaib begitu. Nah, di Pasar Uqadh itu Nabi Muhammad buka lapak. Ya, Bukan Bukalapak yang itu ya? bukan. Bukan temannya Lazada, bukan. Bukan. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki masih non muslim gitu ya, karena Nabi Muhammad juga belum diutus. Menitipkan kendaraannya, kudanya itu sama Nabi Muhammad. Iya. Dek gitu kan. Iya. Dek titip ya, punya abang nih kendaraannya. Abang mau tawaf dulu. Nanti setelah tawaf nanti abang kesini lagi. Iya. Oh siap bang gitu kan, dijaga. Tawaf, setelah tawaf itu lupa langsung pulang ke rumah.
Kemudian sifat berikutnya sidik amanah, tabligh. Tabligh itu selalu menyampaikan apapun yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satu huruf pun yang hilang. Gitu ya. Pasti semuanya disampaikan, meskipun taruhannya adalah nyawanya Nabi Muhammad, ataupun meskipun secara akal manusia ini taruhannya adalah dakwah Islam itu sendiri. Contoh peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj kalau disampaikan saat itu, logika manusia itu pasti dakwah Islam hancur. Karena tidak akan ada yang percaya dong, gitu. Tetapi karena Allah memerintahkan untuk disampaikan, ya Muhammad sampaikan. Apapun yang terjadi akan disampaikan. Nanti Allah akan melindunginya. Gitu. Pasti ada jalan keluar dari situ, gitu. Betul. Mau diejek, mau dihina, terserahlah. Bahkan agamanya hancur sekalipun begitu ya artinya. Terserahlah. Yang penting Allah memerintahkan, saya sampaikan. Itu yang dimaksud dengan tabligh. Padahal yang paling memungkinkan jika Nabi Muhammad adalah seorang nabi palsu, yang paling memungkinkan untuk tetap menjaga agamanya, ajarannya itu. Kalau memang nabi palsu, pasti Nabi Muhammad akan mengarang cerita Isra Mi'raj itu, mengarang dalam tanda kutip. Ini kalau palsu ya. Mengarang cerita Isra Mi'raj itu lebih tepat ketika nanti di Madinah. Karena di Madinah itu pasti orang-orang akan mengikuti sama beliau. Karena di Madinah kan komunitasnya sudah terbentuk. Mereka sudah percaya kepada Nabi Muhammad, siap sehidup semati. Karena mereka itu orang-orang yang baiat kepada Nabi Muhammad. Baiatul Ridwan, baiatul Aqobah, siap sehidup semati membantu Nabi Muhammad. Nah, logikanya disitulah Nabi Muhammad akan bercerita tentang Isra Mi'raj atau mengarang cerita tentang Isra Mi'raj. Tapi ternyata Nabi Muhammad justru menyampaikan Isra Mi'raj itu kan dari Mekah. Di komunitas Mekah ya, yang jelas komitmen tidak ada, justru masih ada bujangan lagi. Ya kan? Jadi ini bukti bahwa Nabi Muhammad tidak mengarang-arang cerita. Siap dengan konsekuensi ceritanya lah gitu ya. Ya, semata-mata itu adalah fakta dan perintah dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Jadi sampaikan tadi ya. Apapun yang terjadi maka akan harus disampaikan karena yang disampaikan adalah kalimatullah gitu. Apa yang terjadi yang keempat adalah fatona. Fatona itu adalah cerdas, yang tadi saya sudah singgung sebelumnya. Jadi ini karena sudah disinggung ya singkat-singkat. Ya. Nah, nanti ada sifat yang sebaliknya. Lawan dari 4 sifat itu disebut sebagai 4 sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Kalau sidik, jujur, itu berarti lawannya adalah kizib, bohong. Amanah lawannya adalah khianah. Tabligh lawannya adalah kitman, menyembunyikan. Kemudian fatonah lawannya adalah baladah, itu bohong. Sedangkan ada satu sifat jaiz, ini bisa ada, bisa juga tidak ada pada diri nabi dan rasul. Yaitu para nabi dan rasul itu al-a'radul basyariyah. Mereka punya kemungkinan untuk merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Pada umumnya. Jadi secara singkat al-a'radul basyariyah itu diartikan nabi dan rasul juga manusia. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, berkeluarga, sama persis dengan manusia-manusia lainnya. Sedih, marah, itu sama seperti manusia lainnya. Termasuk juga berjalan-jalan di pasar. Termasuk bercanda kemarin ya. Termasuk bercanda. Gitu. Kenapa kok berjalan-jalan di pasar termasuk? Karena menurut masyarakat saat itu tidak mungkin Nabi jalan-jalan di pasar. Gitu. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Nah, sangat mungkin Allah mengatakan bahwa ya mungkin saja seorang Nabi itu melakukan aktivitas manusia gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi juga manusia biasa, di samping memang ada kelebihan-kelebihan yang tidak mungkin didapatkan oleh manusia biasa ya maksudnya. Kira-kira seperti itu. Tadi pertanyaan apa tuh yang tadi di awal tuh? Yang sempat sebenarnya saya agak mancing-mancing Kang Sidney sebetulnya ya. Apa tuh? Soal peristiwa ini ini kan yang Nabi Adam. Iya, ini kan jelas Nabi pertama. Artinya Nabi pertama. Dan memang juga diyakini sebagai utusan pertama manusia di muka bumi setelah ada kehancuran lah sebelumnya gitu. Nah kira-kira ada cerita-cerita nggak dari nabi ke nabi yang dalam pandangan Kang Sidney ini perlu disampaikan dan menarik untuk diceritakan? Oh iya, sebelum itu juga ada juga nabi-nabi itu punya mukjizat. Mungkin itu diantara yang pengen diceritain tuh cerita-ceritanya ya. Kalau mukjizat itu apa? Wa makana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan
izin Allah. Mukjizat itu dalam bahasa mu'jiz itu dari kata a'jaza yu'jizu, i'jazan. Artinya adalah melemahkan. Melemahkan itu maksudnya apa? Ketika manusia dalam kesombongannya menolak para nabi dan rasul dan membutuhkan bukti-bukti sebagai wujud kebenarannya gitu ya. Maka didatangkanlah mujizat-mujizat itu dengan izin Allah dan masyarakat tidak akan mampu melakukannya. Oke. Itu yang dimaksud mu'jiz, melemahkan. Melemahkan itu masyarakat jadi nggak berdaya. Gitu ya. Nah, macam-macam mukjizat ini banyak. Ini menarik nih sebenarnya soal mukjizat ya. Minimal macam-macamnya ada 4 ya, mukjizat itu. Yang pertama adalah mukjizat yang jenisnya kauniyah. Kauniyah atau apa ya kauniyah? Berkaitan dengan alam. Misalnya lautan terbelah. Bulan terbelah. Fenomena alam lah begitu ya. Fenomena alam. Yang berkaitan dengan fenomena alam. Tepat. Itu disebut dengan mukjizat kauniyah. Ada juga mukjizat tarkiyah namanya. Mukjizat tarkiyah itu nabinya tidak melakukan apa-apa, tetapi itu justru sebuah mukjizat. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar. Karena Nabi Ibrahim tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, tapi api nggak mempan untuk membakar tubuh Nabi Ibrahim. Itu namanya mukjizat tarkiyah. Mukjizat yang munculnya dengan tidak melakukan apa-apa. Diem, apinya terasa dingin bagi Nabi Ibrahim, kemudian apinya padam, ternyata sehat walafiat, dan itu membuat masyarakat terkagum-kagum. Wah, ini jangan-jangan itu yang berbeda dari masyarakat jangan-jangan Nabi Ibrahim ini betulan seorang nabi. Gitu ya. Karena tidak mungkin dibakar dengan api unggun yang segitu besarnya, gitu ya. Tidak terbakar sedikit pun. Tidak terbakar sedikit pun. Itu namanya mukjizat tarkiyah. Ada lagi mukjizat itu adalah mukjizat syahsiyah. Mukjizat syahsiyah itu mukjizat yang munculnya dari anggota tubuh seorang nabi. Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya. Tangannya kan dimasukin ke bajunya, keluar itu bercahaya kan. Atau Nabi Muhammad yang keluar air dari jemarinya, dari jari-jarinya. Itu mukjizat syahsiyah namanya. Mukjizat yang ada pada sosok nabi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mukjizat aqliyah. Mukjizat aqliyah ini hanya satu, itu Al-Quran, mukjizat rasional. Karena semua ayat-ayatnya itu menantang kita untuk membuat Al-Quran yang sama. Sok buat Al-Quran yang sama. Kalau memang kamu meragukan kebenaran wahyu dari Allah, nggak mampu juga, ya udah satu surat. Nggak mampu juga, satu ayat. Ini nggak mampu, satu surat padahal kan minimal disebut surat itu 3 ayat. Juga nggak mampu. Kemudian ya udah kalau begitu satu ayat saja. Tapi mereka dan kita semua tidak mampu melakukannya. Gitu. Itu memang mengherankan sebetulnya. Dan fenomena-fenomena alam ada semua kan di Al-Quran. Jadi namanya mukjizat aqliyah namanya. Itu cuma Nabi Muhammad yang punya dengan Al-Qur'annya itu gitu. Artinya dari yang umumnya kita ketahui para nabi dan rasul yang 25 itu hampir semuanya pasti memiliki mukjizat. Ya. Nah, apakah mukjizat itu bisa juga memiliki mukjizat antara nabi satu dan nabi yang lainnya memiliki mukjizat yang sama? Sedangkan nabi itu kan jumlahnya luar biasa banyak. Beda-beda sih karena mukjizat itu pasti sesuai dengan kondisi kaumnya. Dan khas waktu itu ya diberikan. Di masa Nabi Isa. Di masa Nabi Isa itu masyarakatnya ahli pengobatan. Ya. Ada orang sakit kemudian disembuhkan di zaman Nabi Isa itu sangat mudah. Tetapi memang ada penyakit-penyakit yang para tabib, para dokter pun menyerah gitu ya. Ada penyakit lepra. Saat itu seperti corona lah, wabah yang tidak diketahui obatnya, bagaimana penyembuhannya. Kemudian misalnya buta dari kecil. Kalau buta pas sudah remaja atau pernah melihat itu kan gampang. Tapi buta dari kecil itu sangat susah. Nah, itulah kemudian yang dibuktikan oleh Nabi Isa dengan cara menyembuhkan mereka. Ada yang bungkuk, dielus, kemudian jadi tegak. Yang lepra kemudian sembuh. Yang buta bisa melihat lagi. Bahkan yang terakhir, yaitu menghidupkan orang yang meninggal. Di sana itu ya. Itulah yang bagi orang-orang yang tersesat ya.
itu mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan, atau paling tidak ya anak Tuhan, karena tidak ada yang mampu membangkitkan orang meninggal kecuali Tuhan. Sedangkan kalau di kita itu adalah biiznillah, semua adalah karena izin dari Allah. Jadi pas ucapin bismillahnya nggak kedengeran kali. Pasti ngucapin bismillah. Iya. Kemudian Nabi Isa juga membuat burung-burungan dari tanah liat, kemudian ditiup, terbang. Siapa yang bisa memberikan nyawa selain Tuhan? Nah, yang memberikan nyawa itu pasti adalah Tuhan. Itu kan dalam logika klaimnya begitu ya Kang Sidney ya? Ya, orang-orang yang pikirannya dangkal ya. Padahal ya itu lagi-lagi ngucapin bismillahnya nggak kedengeran. Iya. Nah, ketika zaman Nabi Musa yang sedang marak saat itu adalah ilmu sihir menyihir gitu. Ya. Harus kalau hidup di sana cocok. Ya. Tapi saya nggak tahu jadi temannya Nabi Musa apa jadi lawan. Akan bersekutu dengan siapa nih ya gitu ya? Zaman Nabi Musa, sihir menyihir itu menjadi hal lumrah. Sehingga Nabi Musa juga diberi mukjizat tongkat yang bisa berubah jadi ular. Kalau sihirnya masyarakat saat itu, orang-orangnya Fir'aun, ketika tongkat itu dilempar, itu bentuknya masih tongkat. Tapi di mata orang lihatnya ular. Maksudnya gitu. Memanipulasi gitu ya. Memanipulasi. Jadi kalau saya penyihirnya nih, kemudian saya lempar tongkat, kemudian para santri pada ketakutan, dia ketawa geli kan, masa tongkat aja takut? Karena mata penyihir itu melihat tongkat tetap melihat tongkat. Tetapi orang-orang yang tersihirnya itu melihat sebagai ular yang jelalatan gitu ya, yang ingin mencari mangsa. Nah, Nabi Musa lempar tongkat jadi ular beneran gitu. Terus ular-ular itu dimakanin semua. Gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya tunduk. Loh, ini ular bohongan kok itu ular beneran? Kalau yang tadi manipulatif, kalau ini beneran gitu. Maka itu mereka semua beriman, para penyihirnya. Jadi mukjizat itu pasti tidak akan sama, tergantung kondisi kaumnya masing-masing. Dan hampir semua nabi pasti memiliki mukjizat. Justru itu diantara ciri bahwa dia ada nabi dan rasul gitu. Ya, pasti ada bukti penguat sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang rasul. Ada juga mukjizat yang bukan sebagai lumrahnya masyarakat saat itu, tetapi memang ditantang oleh masyarakat. Di antaranya misalnya Nabi Soleh. Wahai Soleh gitu ya. Kalau kamu mengaku nabi, itu tantangannya udah berturut-turut ya. Dan semua terjawab oleh Nabi Soleh. Di antara yang terakhir ini, yang paling besarnya adalah, bisakah kamu mengeluarkan onta dari batu itu? Ya. Apakah saat itu masyarakat memang hobinya ngeluarin binatang dari batu? Enggak ada. Cuma itu tantangan saja spontan. Ya mungkin juga perkara yang tidak mungkin gitu ya. Perkaranya nggak mungkin supaya Nabi Soleh ini terbukti kesalahannya, terbukti berbohong. Kebohongannya. Bisa nggak ngeluarin onta dari batu itu? Ternyata dengan izin Allah, ontanya tekluk-tekluk gitu ya. Apa itu tekluk-tekluk? Jadi tiba-tiba ontanya lahir. Dan itulah diantara binatang yang tidak punya ibu bapak. Jadi lahir langsung yatim piatu. Itu maksudnya itu tidak bertelur dan tidak beranak itu apa jadinya? Apa ya? Iya. Tapi saya pengen tahu itu keturunan onta-onta itu mana sekarang ya? Ontanya disembelih. Oh, kurang ajarnya kaumnya Nabi Soleh ini. Tidak sempat beranak pinak jadi aduh sayang sekali. Jadi ontanya itu dia mempunyai kandungan susu yang banyak. Dan kandungan susu itu bisa memberikan air susu untuk seluruh negeri. Wow. Dan diperas secukupnya, kayak Zam-Zam ya. Kayak Zam-Zam. Zam-Zam itu kan nggak pernah berkurang. Nah, onta Nabi Soleh itu keliling-keliling kampung, keliling negeri. Jadi mampir di rumah sini, kemudian butuhnya berapa susunya, diperas sampai penuh. Kemudian ke rumah sebelahnya, diperas lagi sampai penuh. Itu semua masyarakat, kebutuhan susunya tercukupi. Terpenuhi. Gitu. Dan ya kurang ajar ya disembelih ontanya juga. Nekolim ini ya pasti. Ini nekolim ini pasti ya. Karena ada sesuatu yang tidak menguntungkan, ada nilai ekonomis yang berkurang nih pasti. Itu. Jadi dibunuh sama tukang susu ini pasti. Dibunuh sama tukang susu lagi nih ya. Nah, oke, Kang Sidney soal mukjizat ya. Ini banyak sekali pertanyaan, sudah mulai masuk pertanyaan. Teman-teman jangan ketinggalan, monggo ditanya sebelum kita berhenti diskusinya. Nabi Ayub apa mukjizatnya? Nabi Ayub, pasti dikatakan Nabi Ayub itu mukjizatnya adalah sakit, nggak sembuh-sembuh. Kemudian itu ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub dong. Bukan mukjizatnya. Bukan mukjizat. Itu kan kalau di manusia biasa jadi cacat juga kan gitu kan. Iya. Jadi aib. Tapi Nabi Ayub dan
dan nabi-nabi lainnya kalau merasakan secara normalnya manusia gitu ya, seperti sakit, itu sakitnya tidak mengurangi kewibawaan dan derajatnya sebagai seorang nabi. Meskipun Nabi Ayub itu sakit bertahun-tahun, tetapi sakitnya bukan malah menurunkan derajatnya. Tapi pasca kesembuhan dari sakit ini Allah mengangkat derajat Nabi Nabi Ayub gitu. Terus mujizatnya di mana? Jadi obat yang untuk kesembuhan Nabi Yakub itu keluar dari tanah yang diinjak oleh Nabi Ayub. Itu jadi nginjak tanah kemudian keluar air dan air itu sebagai obat. Itu mujizatnya. Bukan soal menahan rasa sakitnya begitu. Bukan. Oke. Dan banyak sih mujizat yang kita nggak tahu juga. Nabi Ilyasa itu menghidupkan orang mati sama kayak Nabi Isa ya. Awas dia, ada nabi namanya Ilyas, ada juga nabi namanya Ilyasa. Gitu. Taunya kan Nabi Ilyas doang. Padahal ada nabi namanya Ilyasa, dan Nabi Ilyasa ini dalam tradisi Kristen namanya apa ya? Yosua ya, kalau nggak salah ya. Apa Elia itu Nabi Ilyas ya. Elia itu Nabi Ilyas. Yosua kalau nggak salah sih ya. Oh, Yosua itu dalam itu dianggap sebagai nabi juga ya? Dalam kitanya. Ini Nabi Ilyas kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya, Yosua itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa tahu nanti. Ya, tapi Nabi Ilyas ada dan di kitab suci. Tapi dinamakan apa kita belum tahu ya. Namanya lupa saya. Namanya lupa. Jadi kalau soal nama-nama di non Muslim ya, di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu Adam ya Adam namanya. Tapi kalau Hawa itu namanya Eve atau kita nyebutnya Eva gitu. Eve. Tulisannya E-V-E. Eve itu Siti Hawa. Kemudian Nabi Syith itu Set dibaca. Set. Kemudian Nabi Noah. Ya. Tapi sebelumnya itu ada Peter Pan dulu sih. Sebelum Noah. Ya. Ini SKY sama kan nih? Jadi Nabi Nuh disebutnya Noah. Nabi Sulaiman itu Salomo, Raja Salomo. Karena bagi orang non-Muslim, Nabi Sulaiman itu bukan nabi, hanya seorang raja saja. Nabi Daud juga bukan nabi. Menurut orang Kristiani, David ya, disebutnya Raja David, King David. Atau orang kita nyebutnya David. Walaupun di kitab sucinya di perjanjian baru itu jelaskan, di perjanjian baru ya, Nabi Daud di perjanjian baru itu ada dinyatakan bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi. Mungkin karena kelewat bacaannya ya. Bagi saudara-saudara yang non Muslim, mungkin boleh dicek. Bisa dicek lah, bangga gitu. Atau misal pengen ngobrol-ngobrol lagi asik di sini ya. Di situ tertulis bahwa King David itu adalah seorang nabi. Itu berdasarkan kitab suci. Kalau dalam Islam memang David itu memang seorang nabi ya. Memang seorang Daud itu. Kemudian Musa jadi Moses ya. Kalau ucapan mereka gitu ya. Yusuf, Yosef. Yakub itu Jacob. Gitu. Kemudian Bunyamin itu jadi Benjamin. Ya. Bunyamin itu adiknya Nabi Yusuf. Jadi Benjamin. Kemudian Muhammad nggak ada sih di perjanjian baru. Nggak ada. Itu terakhir yang nggak ada itu ya. Karena Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Isa Yesus. Jesus Christ. Kemudian apa lagi ya? Ayub jadi Ayob. Oh, Ayub tuh Ayub. Ishak jadi Isaac. Isaac. ISAAC gitu ya. Kayak penemu ilmiah. Isaac Newton. Itu kan Isaac. Atau bahasa ketiga Ishak. Ismail ada nggak? Smail ada ya. Kemudian Ibrahim, Abraham. Ismail apa ya? Nabi Ibrahim itu namanya Abram tadinya di perjanjian baru ya. Namanya Abram. Perjanjian lama namanya Abram. Kemudian pas setelah sunat diganti nama jadi Abraham. Oh, Abraham. Kemudian Nabi siapa lagi sih? Karena nggak semua nabi di umat Islam menjadi nabi di. Tapi Adam itu Nabi Adam tetap Adam ya? Adam tetap Adam. Seperti Adam Jordan, Brian Adam, kan Adam nyebutnya gitu. Siapa lagi? Harun. Nabi Harun itu jadi Aaron. Ada pemain Belanda, timnas Belanda, Aaron Winter. Iya. Oh, itu dari Nabi, maksudnya sih Nabi Harun maksudnya. Harun ya. Terus siapa lagi? Yahya menjadi John. Oh, tapi jauh ya. Atau ada yang nyebutnya Yahya itu Yohanes.
Yohana itu ya? Yohanes. Bukan, Yohana beda lagi. Oh, jadi beda. kalau Yohanes itu berarti Nabi Yahya. Yunus jadi Jonah. Yunus jadi Jonah. Terus Nabi Lut jadi Lot. Lot mirip ya? Lot gitu. Nabi siapa lagi ya? Nabi siapa? Nabi Khidir enggak ada ya? Nggak ada Nabi Khidir. Nanti ada yang pertanyaan soal Nabi Khidir. Nabi Idris Hermes. Oh, Idris tuh Hermes. Hermes. Yang Jadi kalau nama- ada tas mereknya Hermes tuh Idris. Coba umat Islam bikin ya tas yang brand, terus mereknya Idris. Sama sebetulnya dengan Hermes. ya? Hermes ya? Herme. Herme. Kemudian nanti dari nama Herme itulah lahir ilmu yang disebut hermeneutik. Oh, Dari Herme, Nabi Idris. menarik. Herme. Sekarang malah tas Herme itu jadi ini ya. Apa jadi ajang pamer ya? Ajang pamer. Padahal nama nama Nabi loh. Idris ya. Idris. Oke, saya pengen menyapa teman-teman juga nih yang sini di Boleh, kolom boleh. komentar dari tadi nih. Biasa nyapa itu jam 9 ya. Jam 9 ada 1 jam kita sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di. Ini saya akan menyapanya dari teman-teman di Alkhairat TV dulu ya. Di Alkhairat TV ada Bang Amir Siwal, siap. Ada Bang Wani Kotel, Assalamualaikum Bang Kotel Jakarta nyimak. Ami Hamdan, salam takzim untuk Kang Zini Mas Wabi. Seruput dulu kopinya. Wah, mantap nih, sudah ada, kita seruput dari tadi ya Kang Zini ya. Ini ada Mbak Kofifah, oke. Assalamualaikum Pak Kiai dari Majelis Taklim Mambaul Ulum Ustadz Toridin Kemukten Kersana Brebes. Ada Mas Arif Setiawan, Assalamualaikum Kiai, mau nanya Nabi Khidir Rasul atau Nabi, lalu apakah masih hidup sampai sekarang? Ini mungkin pertanyaan yang sering kali muncul di benak teman-teman semua ya. Tolong ya suaranya dikondisikan ya. Mau nonton live di sini apa live di situ? Sama live soalnya. Jadi dalam Islam kita mempercayai ada beberapa nabi yang masih hidup. Di antaranya adalah Nabi Idris. Oh bukan itu, Herme. Bukan, ya Herme tadi ya. Herme. Nabi Idris diyakini masih hidup. Ya. Walaupun dalam ceritanya pernah mengalami kematian, gitu. Meskipun sesaat ya, gitu. Iya. Kemudian, di mana Nabi Idris sekarang? Di langit keempat, sesuai dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Ada yang menyebutnya di surga, gitu. Kemudian Ada juga Nabi Isa Nabi yang diangkat ke langit. Ilyas. Oh, yes. Nabi Ilyas itu penjaga daratan. Kemudian Nabi Isa. Dan untuk khususnya Nabi Isa dan Nabi Khidir, Nabi Isa dan Nabi Khidir dua pendapat. Ada yang bilang masih hidup, ada yang bilang sudah wafat. Dua pendapat ini dalam Islam dikenal, dua pendapat ini. Dan meyakini apakah Nabi Isa, ya maaf tadi kata tim ya, kata kru katanya ada kesalahan teknis, jadi saya berhenti dulu sebentar tadi. Lanjut. Sampai mana tadi ya? Tadi Tadinya soal ada Nabi Ilyas, Nabi ada Idris. beberapa. Nah, untuk Nabi Isa dan Nabi Khidir ada dua pendapat. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah wafat. Dan meyakini Nabi Ilyas dan Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat tidak mengganggu keimanan. Jadi boleh dipilih, mau hidup mau tidak silakan, gitu ya. Nah dari Masing-masing punya dalil. kalau Mas Kang Wabi Zini udah ketahuan. kita boleh milih antara dua, pasti kan ada yang dipilih. Nah, untuk Nabi Khidir dulu. Nabi Khidir. Siap. Kenapa Nabi Khidir dianggap sudah wafat? Dan siapa yang mengatakannya? Di antaranya adalah Imam Bukhari. Iya. Imam Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Logikanya apa? Logikanya adalah seandainya Nabi Khidir itu masih hidup, tentulah beliau ini akan hadir dan ikut berjuang bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Faktanya tidak ada satupun kisah yang mengatakan Nabi Khidir ikut berperang bersama Nabi Muhammad ataupun datang mengunjungi Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam atau apalah gitu. Karena pasti Nabi Khidir itu akan datang menemui beliau kalau memang masih hidup di dunia ya. Kalau Nabi Isa katanya jalan langit ya.
Nabi Idris juga kan gitu. Jadi kalau memang demikian masih hidup, pastilah ada ceritanya gitu dan ikut dakwah bersama Nabi Muhammad. Ternyata nggak ada, maka Nabi Khidir itu sudah wafat menurut Imam Bukhari. Iya. Ahli hadis itu ya. Kemudian Nabi Ilyas pun ya wafat juga berarti. Gitu. Karena tidak ada kisahnya ketika berjuang bersama Nabi tadi ya. Ya, nggak mungkin Nabi Muhammad diutus kok mereka diem-diem baik gitu kan. Jadi ada Nabi Muhammad, oh ya udah salam aja kan nggak mungkin gitu. Pasti silaturahmi. Tapi dalam versi yang lain Ya masih hidup. artinya ada beberapa. Masih hidup apakah usianya tua? Ya. Gitu ya. Nabi Khidir itu diyakini setiap 120 tahun sekali itu meremaja. Jadi muda lagi, jadi muda Ada lagi. peremajaan. Ada peremajaan. Ya kuasa Allah. Kita nggak tahu prosesnya gimana. Kalau ular kan kita tahu ya. Iya. Namanya brongsongi. Ganti kulit, ganti kulit. Oh itu namanya brongsongi. Brongsongi namanya. Kalau di bahasa Cirebon. Iya. Apakah Nabi Khidir dengan cara itu ya nggak mungkin ya? Tidak begitu. Kayak ular, nggak mungkin. Caranya ya mungkin dengan berdoa, mungkin juga tidur terus bangun ternyata sudah muda, atau kemudian mandi air khusus atau lewat. Iya. Kuasa Allah lah yang Kuasa Allah. Setiap 120 tahun sekali. Saya itu ini buat adik-adik santri nih, saya punya amalan. Emangnya bahas saja punya? Saya punya amalan. Apa nih amalan tentang apa nih? Amalan itu panjang umur, mau nggak? Panjang umur. Dan diyakini umurnya minimal 120 tahun. Dan keadaan sehat dong. 120 tahun itu iya, enggak. 120 tahun tapi sehat walafiat dan tampilannya itu muda. Makanya saya kan masih awet muda. Saya punya amalan itu. Itu kalau di jalur sanadnya itu ya dari abah saya. Ada amalannya. Jadi ijazahnya jelas gitu ya dia. Mau? Mas Fabi mau? Nah, di antara yang dijazahi sama abah saya itu adalah abahnya Mas Fabi. Tidak malu atau tidak mau? Tapi ini nggak diamalin. Kelihatannya semakin tua semakin tua. Terus saya ingetin abah saya lah suruh ini. Amalan untuk- yang kalau dibaca itu umurnya panjang lah sepanjang umur. Mau nggak? Bukan mengundurkan maut ya. Bukan. Tapi berdoa supaya kita panjang umur. Ya. Gitu. Mau dong? Mau? Oke, baik, saya jazakan. Siap. Oke. Dan kalau sudah diamalkan tidak boleh terlewat. Akibatnya apa nih? Jadi kalau misalnya satu hari itu kosong itu nggak boleh, gitu ya. Jadi harus ngisi terus setiap hari. Kayak orang suntik KB itu. Suntik KB kan kalau misalnya nggak ngisi, maka dia ulang lagi kan. Jadi dia bisa hamil lagi nanti gitu, secara medis ya maksudnya. Jadi harus disuntik terus gitu kan setiap hari. Jadi setiap hari apa pokoknya harus ada ritualnya gitu. Nah, doa ini juga harus dibaca setiap hari, nggak boleh kelewat. Sekali kelewat, Ular lewat. Gimana ular lewat? Mati lu. sekali kelewat berarti dikit lagi meninggal. Mau nggak? Udah bilang mau ya. Jadi sekali saya bawa dompet kayak kamu nggak sama dompet saya ada deh. Jangan nanti itu. Kalau satu lu lewat terus kita lewat dulu gimana? Jadi kalau sekali saya lupa baca itu, siap-siap aja udah waktunya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum baca. Iya. Kayaknya nggak ada Karena berarti ya. takut kelupaan gitu. Cuma saya udah dapat duluan gitu kan. Karena gini, saya dapat amalan ini kemudian saya masukin ke dompet saya. Minimal kalau nggak saya baca, saya bawa nih biar saya Atau dijazakan ke orang gitu. panjang umur, gitu kan? Jimat ya. Nah ini nih. Setiap saya ganti dompet pasti ada dompet saya. Mau nggak? Buat apa? Ntar dibaca jadi kita udah mobil tuh nanti gitu ya. Dibaca setiap selesai sholat maghrib dan subuh dengan hitungan ganjil. Itu nggak ada Ganjil itu dalam berarti satu juga lah Pak. Ya paling Mas Fabi bacanya satu gitu kan. Oh dia ganjil. Subuhnya kodok kan? Kodok. Kan lewat di subuhnya itu paling beresiko ya. Bagi yang mau saya kasih deh. Bagi yang mau. Manusia itu tempatnya lupa soalnya.
Terus dibaca seumur hidup selama 120 tahun? Selama 120 tahun. Ya nggak 120 tahun. Paling Kalau di 2 tahun juga lupa. Kalau mereka sudah 80 terus capek udah lah. Pura-pura lupa aja, lupa sendiri ya. Jadi kalau setiap ganti dompet pasti saya pindahin. Saya yakin kan sini sebetulnya masih ada niat untuk mengamalkan ini. Enggak ada niat, enggak. Cuma pengen bawa aja. Enggak, karena saya nggak mau kelupaan, karena saya itu pelupa. Ya, kuping juga kalau nggak lupa maka ketinggalan gitu. Kalau nggak nyantol maka ketinggalan kayaknya kuping di rumah. Kalau indera kita ini bisa dicopot, kayaknya pada lupa semua ya. Jadi baik lagi Nabi Khidir itu meremaja setiap 120 tahun. Bacaan tadi minimal usia Mas Fahmi bisa mencapai 120 tahun. Itu ijazahnya dari kemana? Ininya? Dari abah saya almarhum Kiai Nasruddin. Kiai Nasruddin Said, Kiai Nasruddin dapat dari Nabi Khidir. Dari gurunya. Gurunya gitu aja. Nah, dan Abah Haris nggak punya doa ini. Catatan pentingnya, Abah Haris tidak punya doa ini. Jadi kan biar doain saya panjang umur. Oh sama Kang Zidni aja. Oh gitu kan. Jadi bisa doa sendiri kok. Iya. Jadi apa ya? Jangan ke Abah Haris semua. Gitu. Kalau nggak dikasih tahu resikonya apa sih nggak apa-apa ya. Kalau dikasih tahu kan nggak repot gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu kita udah ngamalin repot itu, lebih repot lagi. Untuk Nabi Isa. Untuk Nabi Isa. Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah wafat. Betul. Nah, Nabi Khidir ada satu lagi. Ya. Jadi ada beberapa pengalaman para ulama, para kiai, para habaib mungkin yang ada pernyataan bahwa beliau ini harus diberikan. Nah sebetulnya pernyataan demikian itu memang apakah Nabi Khidir punya ciri-ciri kemudian akhirnya itu disebut Nabi Khidir? Saya nggak tahu ya, Nabi Khidir punya ciri-ciri nggak? Yang saya tahu itu Nabi Khidir tangannya empuk seperti tidak ada tulang. Jadi kalau dipegang itu dan di bagian sininya putih, ada putihnya. Dan kalau salaman itu, kalau salaman, kamu ini panu namanya. Kalau salaman itu empuk sekali, dan kalau lepas, baunya itu terasa sampai berhari-hari. Berminggu-minggu itu masih baunya masih terasa. Kalau bertahan cuma sehari bukan? Ya, KW berarti itu. Coba lihat cek tangannya, jangan nantang nih. Ternyata ada putih-putihnya di tangannya. Nah, ada putih-putihnya, nah. Ada dong. Nah, ada kena. Panu kadas kurang. Oke, kembali ke topik. Dan di buntut pesantren ini yang paling masyhur sering ditemui Nabi Khidir minimal setahun sekali adalah almarhum Kiai Haji Ahmad Zahid. Itu kakek saya. Saya putra dari Kiai Nasir, putra dari Kiai Ahmad Zahid. Itu masyhur sekali, setiap tahun itu pasti satu kali itu ditemui oleh Nabi Khidir. Minimal gitu ya. Terus ada seorang waliullah dari Jawa Tengah, itu saya nggak sebutkan namanya, nggak perlu ya. Penasaran, pengen tahu yang namanya Nabi Khidir, katanya selalu datang ke Mbah Zahid. Akhirnya beliau datang, bertamu ke rumah Mbah Zahid, kakek saya, dan berhari-hari nginep di situ sambil melihat kalau ada tamu datang dilihatin, itu bukan Nabi Khidir, itu bukan, gitu kan? Oh ternyata bukan. Dan ini sudah wali umur beliau ini. Kemudian suatu hari ada orang berpenampilan seperti TNI ABRI saat itu ya, jadi pakai pakaian goreng-goreng, datang, assalamualaikum, gitu, waalaikumsalam, ngobrol berpelukan gitu kan, ngobrol-ngobrol sebentar terus pergi lagi. Jadi setiap tamu itu ditanya sama waliullah ini, Mbak Zaid itu siapa? Oh itu wali santri dari Brebes ya. Terus ada lagi, itu siapa? Itu saudara saya dari sana gitu, pasti tanya itu. Kemudian pas lagi orang berseragam tentara ini pulang, ditanya, Mbah itu siapa? Dijawab sama Ahmad Zaid itu, Balia bin Malkan. Balia bin Malkan adalah nama asli dari Nabi Khidir. Sambil duduk santai dijawab Balia bin Malkan. Seketika itu juga menangis waliullah tersebut, nangis sejadi-jadinya. Kenapa beliau menangis?
karena betapa kotornya hati beliau, pikiran beliau, sehingga tidak mengenali sosok Nabi Khidir. Jadi meskipun saya sudah dalam taraf kewalian, ternyata saya masih belum ada apa-apanya. Saya masih belum tahu sosok Nabi Khidir yang sebenarnya. Jadi sangka orang biasa saja. Makanya baju TNI goreng-goreng. Ternyata Nabi Khidir patriot juga. Nasionalis ya. Nasionalis sejati. Itu pengalaman yang luar biasa. Itu setiap tahun, masyhur sekali, mutawatir. Tidak ada hoax-hoaxnya, nggak ada. Memang itu berita sudah mutawatir. Dan banyak para kiai dan orang-orang yang memang hidup bersama dengan Muhammad Zahid di saat itu ya. Sehingga cerita itu sudah bisa dibawa pada saat ini, itu masih bisa dipercaya. Dan nama aslinya adalah Balya bin Makka. Makanya ada saudara kita tuh namanya Balya, dia itu ngambilnya dari nama asli Nabi Khidir. Nah kalau tentang Nabi Khidir, sekarang kita bicara tentang Nabi Isa. Nabi Khidir tempatnya di mana? Kalau di kisahnya Nabi Musa itu di Majma'ul Bahrain, di pertemuan dua laut. Itu saya pernah ke Mesir ya, Mas Wabi. Kemudian jalan ke daerah apa sih namanya? Dumyat kalau nggak salah ya. Saya lupa. Pokoknya daerah di daerah Mesir gitu, sekitar Mesir ya. Terus disebutin, ini adalah Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Saya lihat, oh ini tempatnya. Mana bahar yang satunya mana? Ternyata ada sungai. Loh ini kan sungai sebenarnya. Ya kalau orang sana menyebut air dalam jumlah besar itu bahar. Walaupun danau itu disebutnya bahar. Seperti danau tempat diambleskannya korun. Diambleskan jadi danau. Seluas apa ya danaunya ya? Kayak danau Toba, luas kan. Nah, tapi kalau kita kan nyebutnya masih danau. Orang sana nyebutnya bahar. Bahar Arun. Karena orang Mesir nyebut Qaf itu Hamzah. Bukan bahar Qorun, tapi bahar Arun. Kenapa disebut bahar? Karena orang Arab melihat air sedikit aja udah bahar gitu aja. Dikit-dikit laut gitu. Sampai nggak pernah lihat sungai yang selebar itu ya bahar, laut. Sungai Kapuas di Kalimantan itu pasti nyebutnya laut, bahar. Nah di situ ada laut betulannya gitu. Kemudian di sini ada aliran sungai. Tapi sungai ini besar, makanya disebutnya bahar. Nah, kemudian ketemu Selat lah gitu ya. Itu kampung apa ya? Dari Sungai Muara. Muara. Iya. Jadi sebenarnya pertemuan antara sungai dan laut itu tuh banyak sekali tempatnya. Kan Muara akhirnya ke laut. Oke. Ada lagi yang istimewa dari Nabi Khidir sebelum bahas. Punya ilmu laduni. Tapi nantilah. Kita sebenarnya sempat ngobrol soal ilmu laduni ya. Ada satu segmen seharusnya ya. Kita mau membahas ilmu laduni tapi nanti. Nanti kita akan bikin percakapan juga buat teman-teman media, nanti kita akan bahas tentang ilmu laduni. Untuk Nabi Isa. Nabi Isa. Ini ada dua versi juga pasti. Ada dua versi. Versi yang pertama adalah Islamnya juga ada dua ya? Di Islam. Islamnya dua. Ya, versi yang pertama yang paling masyhur adalah Nabi Isa diangkat ke langit, sedangkan yang di dunia, yang di bumi itu adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa wajahnya, fisiknya juga. Ya, orang tersebut nama aslinya adalah Yudas Iskariot, atau kalau dalam bahasa, kalau kalian baca di kitab klasik, kitab kuning, Yudas Iskariot itu disebut Yudas Zakaria Yuto, yang namanya Zakaria Yuto, yang kita sebut orang Eropa nyebutnya Iskariot. Iskariot atau Zakaria Yuto. Bahasa wali kan ini. Yuto Yot. Zakaria jadi Iskaria Yot, Iskariot. Kalau di kitab kuningnya Zakaria Yuto, saya itu pernah baca-baca, ini siapa Zakaria Yuto itu? Anak mana? Ternyata, oh ini Yudas Iskariot. Itu yang diserupakan dengan yang paling masyhur banget. Artinya Nabi Isa dalam keadaan hidup ya? Dalam keadaan hidup diangkat ke langit dan diserupakan yang diserupakan dengan Yudas tadi. Nah untuk versi yang kedua kan? Versi yang kedua, Nabi Isa itu memang tertangkap oleh pasukan Romawi yang diikuti oleh rombongan orang Yahudi. Jadi yang nangkapnya pasukan Romawi. Kalau kita waktu zaman penjajahan Belanda, yang nangkap itu kompeni Belanda.
Kalau orang pribumi yang Belanda cuma nonton aja gitu. Cuma mengiringi lah. Ngiring aja. Ditangkap Nabi Isa itu, kemudian dibawa ke tempat eksekusi, ya. Yang dicambuk siapa? Nabi Isa. Gitu. Yang dipasangi duri, mahkota duri ya Nabi Isa juga. Yang membawa palang salib, kayu salibnya Nabi Isa. Karena semua terpidana mati pasti membawa salibnya sendiri. Kemudian dibawa ke atas, Nabi Isa dipantek nggak? Dipantek. Di sini dipantek. Kalau menurut orang Katolik, panteknya di pergelangan tangan. Kalau menurut orang Protestan itu di pergelangan tangan. Kalau orang Katolik di telapak tangan dipantek. Pantek, kakinya juga dipantek, kemudian dinaikkan si palang itu kan. Kayak panjat pinang kan tinggi banget ya. Itu tinggi banget. Nah, si kakinya itu diwadahi dengan kayu dipaku gitu ya, sehingga bisa napak. Nanti kalau pengen dibunuh, salah satu cara membunuhnya adalah si kayunya ini dicopot, sehingga kakinya udah nggak bisa napak dan gantung. Sehingga beban itulah yang kemudian membuat kematiannya semakin cepat.